Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan tema pajak penghasilan akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama ada saya Muhammad Firdaus Nuzula selaku moderator, kemudian ada teman saya Roid Auzan Arya Sarpan, kemudian ada Yuris Maska Ramadan. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Yang pertama, pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Kemudian yang kedua, fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi regulasi. Dalam fungsi ini, pajak merupakan program pemerintah yang dapat mengelola kebijakan negara pada bidang sosial dan ekonomi. Fungsi-fungsinya antara lain yang pertama, memperlambat laju inflasi dalam negeri. Kemudian yang kedua, mendukung aktivitas ekspor. Yang ketiga, perlindungan pada barang yang diproduksi dalam negeri. Yang ketiga, menciptakan iklim yang ramah dengan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dalam negeri. Kemudian yang kedua ada fungsi anggaran, di mana pajak merupakan pendapatan negara sehingga pajak dapat menyeimbangkan neraca keuangan Indonesia. Kemudian yang ketiga ada fungsi distribusi atau pemerataan, di mana pajak merupakan program yang digunakan untuk menyeimbangkan pembagian pendapatan dalam masyarakat dan kesejahteraan mereka. Yang terakhir atau yang keempat ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi pajak penghasilan adalah pemasukan negara yang juga dapat menjadi stabilisator kondisi ekonomi Indonesia. Contohnya agar dapat menanggulangi inflasi, pemerintah Indonesia dapat menerapkan pajak yang tinggi kepada masyarakat sehingga jumlah yang beredar bisa berkurang. Selanjutnya ada subjek PPh, antara lain yang pertama orang pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 huruf A. Yang kedua ada badan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 huruf B. Yang ketiga ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 huruf A. Yang keempat bentuk usaha tetap, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 huruf C. Kemudian subjek PPh orang terdiri atas orang dalam negeri dan orang luar negeri. Adapun orang dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan orang luar negeri adalah orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di. Baik, selanjutnya ada subjek PPh, Badan Dalam Negeri. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 2. Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD. 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan 4. Pembukuan diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Lalu yang luar negeri ada badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu subjek PPh dalam bentuk usaha tetap dalam negeri. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. 1. Pembentukannya berdasarkan perundang-undangan. 2. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat dan pengawasan fungsional negara. Lalu yang luar negeri ada bentuk usaha tetap
adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam waktu jangka panjang 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Oke, next ada objek PPh. 1. Penggantian atau imbalan. Yang 2. Hadiah. Lalu ada laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima ada penerimaan kembali. Yang keenam, bunga. Lalu dividen, royalti, sewa, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Lalu ada keuntungan karena pembebasan utang. Lalu yang terakhir ada keuntungan selisih kurs mata uang asing. Lalu ada jenis PPh. Yang pertama ada PPh 21, pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Yang kedua ada PPh pasal 22, pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Lalu PPh pasal 23, dipotong atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta selain yang dikenakan PPh final. Imbalan jasa tertentu selain yang dipotong PPh pasal 21, serta hadiah dan penghargaan yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Lalu PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final sehingga tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah final di sini itu artinya pemotongan pajaknya dilakukan hanya sekali dalam sebuah masa pajak. Lalu ada PPh pasal 15 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri-industri tertentu yang ditetapkan dalam UU PPh. Lalu PPh pasal 24 pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, di mana pembayaran pajaknya bisa dikreditkan. Lalu ada PPh pasal 25, yakni pajak yang dibayar secara angsuran setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak. Mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun pajaknya bisa dikreditkan PPh. Lalu selanjutnya ada PPh pasal 26, pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia, selain badan usaha tetap dari pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan perwakilan perusahaan luar negeri. Lalu ada PPh pasal 29, PPh kurang bayar yang tercantum dalam SPT tahunan yang ditimbul apabila PPh yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar daripada kredit pajak. Wajib pajak diwajibkan untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak tersebut sebelum SPT tahunan disampaikan. Baik, berikutnya itu ada tarif pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan atau PPh itu bervariasi pada jenis penghasilan, subjek pajak, individu atau badan, dan besarnya penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. PPh terutang dalam SPT tahunan itu dihitung setelah akhir tahun pajak berdasarkan jumlah penghasilan kena pajak dengan besaran tarif PPh sesuai dengan pasal 17 ayat 1 UU PPh. Nah, yang pertama itu ada tarif PPh bagi wajib pajak orang pribadi nih. Artinya orang pribadi dikenakan secara progresif pajak lebih besar dan akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Nah, itu ada beberapa rincian nih atau kayak bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada 5% untuk lapisan penghasilan kena pajak itu kisaran 60 juta itu dalam 1 tahun.
Untuk 15% itu penghasilan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dalam 1 tahun. Berikutnya ada 25% untuk penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai 500 juta per tahun. Kemudian ada 30% untuk penghasilan di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dalam 1 tahun. Nah, yang paling tinggi itu 35% yang diberikan kepada orang yang penghasilannya tuh 5 miliar lebih dalam 1 tahun. Nah, untuk yang kedua itu tarif pajak bagi badan hukum. Tarif untuk wajib pajak badan usaha sendiri itu yang berlaku di Indonesia itu 22% dari jumlah penghasilan kena pajak, yaitu jumlah penghasilan neto fiskal setelah dikurangi kompensasi kerugian fiskal. Tarif ini berlaku untuk semua jenis badan usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia. Akan tetapi, bagi wajib pajak dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar akan mendapat fasilitas sesuai dengan pasal 31E Undang-Undang PPH berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPH yang berlaku yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Kemudian yang ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak, batasan pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari pajak penghasilan atau PPH. PTKP dasarnya itu adalah sebesar 54 juta per tahun, atau kalau dibagi bulanan tuh 1 bulan penghasilannya tuh 4,5 juta. Untuk lajang atau tidak kawin ditambah 4.500.000 untuk status kawin dan tambahan tanggungan maksimal 3. Nah, untuk golongan PTKP tersendiri berdasarkan status perkawinan itu ada 6 ya. Yang pertama, tidak kawin atau lajang itu tadi yang saya sebutkan 54 juta itu penghasilan 1 tahunnya atau setara 4.500.000 lah per bulan. Untuk kawin tapi tidak mempunyai tanggungan itu sebesar 58.500.000 per tahun untuk penghasilannya. Sedangkan untuk kawin tapi mempunyai 1 tanggungan itu sebesar 63 juta per tahun penghasilannya. Sedangkan untuk kawin 2 tanggungan itu sebesar 67.500.000 per tahun penghasilannya itu. Untuk kawin yang maksimal memiliki 3 tanggungan itu sebesar 72 juta per tahun untuk penghasilannya. Kemudian ada kawin tapi harta istri itu digabung itu menjadi 108 juta, penghasilannya itu setahun 180 juta. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan. Pajak penghasilan adalah sumber penting bagi negara yang berasal dari penghasilan masyarakat atau suatu badan usaha. Pajak tidak hanya untuk pemasukan negara, tapi juga membantu mengatur ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Dengan aturan yang jelas, adanya PTKP, adanya pajak tetap memperhatikan kemampuan wajib pajak. Jadi, pajak punya peran besar dalam pembangunan dan kestabilan ekonomi negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.